pertandingan ini akan segera dimulai. Arguma versus Seven Boy. Laga amal. Pak tinggi Pak ya. Sesi foto. Pertandingan ini akan berjalan. Di sana dua personel telah masuk kotak yang pertama, mencoba dari Putra Seven Boy nomor punggung 2 dengan kerjasama dengan nomor punggung 24. Di sana ada pemain dari nomor punggung 7 masih kerjasama dengan nomor punggung 8. Hampir saja di sana saudara-saudara. Nampaknya di sana dua personel pada tergejolak sekali mampukah di sana. Nampaknya di sana satu personel lepas dari pertahanan nomor 3. Disusun kembali di sana saudara-saudara. Cukup berbahaya sekali dari Seven Boy. Kira-kira 1 menit Super Boy telah menyebolkan dari Putra Arguma. Baiklah saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama menyaksikan serangan berikutnya. Tetap dilakukan. Seven Boy datangnya dari kota Bondowoso. Sekaligus 4 personel lepas dari pertahanan berlari-lari menuju ke belakang. Namun di belakang ada pertahanan. Seven Boy dapat menghalang-halangi serangan yang dilakukan Seven Boy, maksudnya pertahanan belakang dipenuhi pemain dari Seven Boy. Adakan nomor punggung 26 dari Seven Boy menempati pertahanan lampu hijau. Tinggal 2 langkah lagi Seven Boy akan menerobos pertahanan lampu merah. Mampukah Seven Boy menerobos pertahanan lampu merah? Dan pertahanan Arguma sangat berhati-hati, sangat tangguh sekali, tidak mudah diterobos oleh Seven Boy. 2 personel mulai gerak kembali. Apa yang terjadi, Boy? Ternyata berhasil, kedudukan sudah berubah menjadi 2-0 keunggulan Seven Boy. Baik saudara-saudara, namanya pertandingan di dalam babak pertama kira-kira berjalan 4 menit, skor sudah berubah menjadi 2-0 keunggulan Super Boy. Kembali Super Boy sekarang akan mengatur serangan kembali. Ya, ada 2 pemain dari Super Boy, ada nomor punggung 6 masih kerja sama dengan rekannya nomor punggung 2. Datang lagi di sana mencoba serangan-serangan yang dilakukan oleh Super Boy. 1, 2, 3 pemain di sana. Nomor punggung 18 telah melepaskan diri dari benteng pertahanan yang dilakukan oleh Putra Arguma. Mampukah Super Boy ini menggolkan dari Putra Arguma? 1. Nampaknya di sana sayang sekali saudara-saudara, sehingga di sana dapat dijangkau dengan pertahanan yang pertama. Dengan demikian gagal serangan yang dilakukan oleh Super Boy. Gagal usaha yang dilancarkan Arguma jatuh di pertahanan depan. Kali ini serangan dilakukan Arguma datangnya dari kota Jember maksudnya. Namun di sana samping kiri ada 2 personel mencoba masuk ke nomor 1 tanpa permisi dapat menggempur benteng pertahanan. Apa yang terjadi? Pertahanan belakang dipenuhi pemain dari Arguma. Rupa-rupanya Arguma ingin memperkecil kekalahannya di menit-menit awal saudara-saudara sekalian. Kocar-kacir benteng pertahanan Seven Boy. Apa yang terjadi di belakang? Rupa-rupanya gagal usaha yang dilancarkan Arguma jatuh di pertahanan belakang. Kembali saudara-saudara. Ya, nampaknya di sana Arguma akan maju ke dan Super Boy akan mengatur serangan kembali. Ada 2 personil telah masuk kotak yang pertama. Mencoba kembali di sana serangan-serangan yang dilakukan oleh Super Boy. Nomor punggung 2 telah melepaskan diri dari kotak nomor 2. Disusun kembali di sana ada 3 personil. 3 personil telah berangkat ke belakang. Namun demikian saudara-saudara, masih penjagaan dari Arguma ini cukup ketat sekali, sehingga di sana beberapa personil dari Super Boy tidak mudah melepaskan diri ke belakang. Namun di sana saudara-saudara 1 personil nampaknya di sana saudara-saudara masih dapat dianulir oleh wasit, sehingga di sana sentuhan masih kurang cermat, sehingga di sana saudara-saudara kembali Super Boy cukup berbahaya saudara-saudara sekalian. 1, 2, 3 pemain di sana ada nomor punggung 4 di sana melepaskan diri dari benteng pertahanan yang pertama, sehingga di sana saudara-saudara melakukan di sana saudara-saudara pujian-pujian dari Putra Arguma ini. Mampukah Putra Arguma menyergap pemain-pemain dari Super Boy? 1, 2, 3 pemain di sana, nampaknya di sana cukup berbahaya sekali saudara-saudara. Nomor punggung 16
Oh, nampaknya saudara-saudara, sayang sekali nomor punggung 2 dapat disergap manis dengan pertahanan nomor 3. Dengan demikian gagal serangan yang dilakukan oleh Superboy. Kali ini serangan dilakukan Arguma, datangnya dari Jember. Telah dibagi 2 posisi. Di sana samping kiri ada 2 personel pasukan dari Arguma masuk kamar satu tanpa permisi sambil menari-nari bergoyang-goyang akan meloloskan diri ke belakang. Kali ini 2 personel mulai gerak kembali, tetapi tidak mampu. Benteng pertahanan 2 mudah diteror oleh lawannya sehingga terjadi pintu terbuka lebar-lebar, sekaligus 2 personel lepas dari pertahanan berhamburan ke belakang. 4 personel pasukan dari Arguma berlari-lari menuju ke belakang, namun di belakang ada pertahanan dari Superboy dapat menghalang-halangi serangan yang dilakukan Arguma. Ternyata datang 2 personel dari Arguma menempati pertahanan lampu kuning. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan Arguma. Nomor punggung 22 kerjasama dengan rekannya akan menerobos pertahanan lampu merah, membuka Arguma. Ternyata Arguma menang dalam perebutan ini, berhasil membeli kecil kekalahannya. Baik saudara-saudara, nampaknya di menit-menit awal di dalam babak pertama ini Arguma bisa menjebolkan kekalahannya. Terjadi skor 2-1 untuk keunggulan Superboy. Wow, namun apa yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya di sana saudara-saudara tidak menyentuh pemain-pemain dari Putra Arguma sehingga dapat dianulir oleh wasit kembali di sana saudara-saudara. Melakukan siku-siku bukan di sana. Wow, sayang sekali saudara-saudara. Nampaknya wasit Adi membunyikan bulirnya, terjadi dapat dijangkau manis dengan pertahanan tengah. Dengan demikian gagal serangan yang dilakukan oleh Putra Arguma. Gagal lagi serangan yang dilakukan Arguma, jatuh di pertahanan belakang. Akhirnya Arguma berdiri bebas di tengah lapangan. Superboy berkumpul di depan lapangan akan menerobos ke belakang. Serangan sudah dilakukan sekaligus 2 personel sambil menari-nari bergoyang-goyang. Benteng pertahanan tengah berani sekali dari Superboy menyambar jarak jauh tetapi tidak berhasil memotong serangan yang dilakukan Arguma. Superboy maksudnya gondok-gondoknya lagi. Kali ini serangan dilakukan Superboy, datangnya dari ketabung gawang. Di depan ada 1 pemain yang bertubuh besar dan tinggi, tidak mampu menerobos ke belakang karena benteng pertahanan sangat berhati-hati, sangat lengkap sekali, sepertinya berlapis baja, tidak mudah diterobos oleh Superboy. Sekarang pertahanan belakang dipenuhi pemain dari Superboy, memaksa Superboy langsung melakukan gerak tubuh. Terjadi perebutan sangat berbahaya, sangat berbahaya. 2 personel menempati pertahanan lampu hijau. Tinggal 2 langkah lagi Superboy akan menerobos pertahanan lampu merah. 1 personel mulai gerak kembali. Apa yang terjadi? Ternyata berhasil. Jadi kita sudah berubah menjadi 3-1. Baik saudara-saudara, nampaknya sekarang saudara-saudara 3-1 skor keunggulan dari Superboy. Dia kembali, dia sekarang Putra Arguma akan maju ke lesmen dan Superboy akan mengatur serangan kembali dan mampukan di sana saudara-saudara Superboy. Kembali saudara-saudara, dengan demikian gagal serangan yang dilakukan oleh Superboy kembali. Arguma dari Jember berkumpul di depan lapangan. Superboy menjaga lesmen sekaligus 2 personel memasuki pertahanan depan. 4 personel dari Arguma sambil menari-nari bergoyang-goyang akan meloloskan diri ke belakang, tetapi tidak mampu. Benteng pertahanan Superboy, benteng pertahanan tidak mampu menahan gempuran gara-gara dipaksa, digoyang, digempur, akhirnya pintu jebol. 2 personel mulai gerak kembali, lagi kembali 2 personel. Sekarang pertahanan belakang dipenuhi pemain dari Arguma, langsung melakukan gerak tubuh di belakang. Terjadi perebutan, ternyata Arguma menang dalam perebutan ini. Rupa-rupanya Arguma ingin memperkecil kekalahannya. Ayo Dik.
Iya, nampaknya di sana saudara-saudara putra Arjuna kembali di sana. Namun apa terjadi di belakang ini saudara-saudara, sehingga di sana putra Arjuna menang satu perebutan di sana ke depan, kembali di sana dua personel saudara-saudara. Ya 1, 2, 3 pemain Arjuna di sana mampukah saudara Arjuna ini saudara-saudara. Oh, lepas dari pertahanan yang lecet ini saudara-saudara. Tapi di sana saudara-saudara melihat rekannya sedang berdiri bebas untuk membantu menempatkan diri ke depan, namun demikian penjagaan dari Superboy ini saudara-saudara cukup ketat sekali. Cukup berbahaya satu personel ini saudara-saudara. Mari kita saksikan bersama-sama apakah putra Arjuna ini di menit-menit akhir di dalam babak pertama ini bisa menyumbangkan kekalahannya. Marilah. Iya, dengan demikian saudara-saudara skor sudah menjadi 3-2 tetap keunggulan Superboy. Kali ini serangan dilakukan Arjuna datangnya dari Jember. Di menit-menit berikutnya apakah Arjuna bisa berhasil mencetak gol kembali? 3 personel sambil menari-nari bergoyang-goyang, tetapi Arjuna tidak mampu karena benteng pertahanan sangat tangguh sekali. Namun di sana samping kiri sekecil Mongel lepas dari pertahanan, dapat berdiri bebas di tengah lapangan. Arjuna apa yang terjadi? Rupa-rupanya gagal usaha yang dilancarkan Arjuna jatuh di pertahanan tengah. Ya, kembali saudara-saudara putra Arjuna segera akan bagi galusnya baris di tengah-tengah lapangan. Nampaknya di sana saudara-saudara putra Superboy ini dibiarkan begitu saja oleh Arjuna mencoba kembali di sana serangan yang dilakukan oleh Superboy. Namun apa yang terjadi? Nomor punggung 7 ini kerjasama dengan nomor punggung 6. Namun demikian saudara-saudara dapat dijangkau manis dengan pertahanan nomor 3. Demikian gagal serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Superboy. Kali ini serangan dilakukan Arjuna. Di menit-menit berikutnya apakah Arjuna bisa berhasil mencetak gol kembali? Di sana samping kiri ada 2 personil pasukan dari Arjuna mencoba masuk kamar 1. Benteng pertahanan 3 tidak mampu menahan gemburan dari Arjuna. Gara-gara dipaksa, digoyang, digempur, akhirnya Fitu jebol. Sekaligus 2 personel lepas dari pertahanan. Sekarang 2 personel mulai gerak kembali. 3 personel lepas dari pertahanan berhamburan ke belakang. Ternyata Arjuna memaksa langsung melakukan tepu di belakang sehingga terjadi perebutan. Ternyata Arjuna menang dalam perebutan ini. 2 personel menempati pertahanan. Arjuna ingin mencetak gol kembali saudara-saudara sekalian. Datang lagi nomor punggung 22 dari Arjuna. Mulai gerak kembali akan menerobos pertahanan lampu merah. Gol kembali saudara-saudara, dengan demikian skor sudah menjadi 3-sama. Ya, kembali Superboy dan bagi kalian dan putra Arjuna akan mengatur serangan kembali. Dan juga marilah kita saksikan bersama serangan-serangan dari putra Arjuna ini. Mampukah putra Arjuna ini saudara-saudara di menit-menit akhir di dalam babak pertama ini bisa menambah kemenangan? Iya, apa terjadi? Ia cukup berbahaya sekali. Nomor punggung 2 masih kerja sama dengan nomor punggung 6 mencoba kembali di sana serangan-serangan yang dilakukan oleh putra Arjuna. Namun tidak mampu putra Arjuna ini melepaskan diri karena penjagaan sangat ketat sekali dari Superboy. Kembali terjadi di sana nomor punggung 22 mencoba kembali. Namun demikian saudara-saudara masih nyata-nyata saja melepaskan diri dari benteng pertahanan yang dilakukan oleh Superboy ini saudara-saudara. Putra Arjuna mencoba di depan ini saudara-saudara melakukan sego-sego. Mampukah di sana saudara-saudara sekecil Mungil ini melepaskan diri dari benteng pertahanan yang pertama. Ia mencoba kembali. Nampaknya di sana saudara-saudara masih nyata-nyata saja dari putra Arjuna cukup berbahaya. Ada nomor punggung 8 sekarang cukup berbahaya sekali. Nampaknya di sana saudara-saudara melihatnya sedang bebas satu waktu melepaskan diri dari kotak lampu kuning ini saudara-saudara, dan sebentar lagi akan memasuki kotak lampu merah. 1, 2, 3 pemain di sana. Putra Arjuna mencoba kembali nomor punggung 2. Lepas dari kotak lampu kuning cukup berbahaya.
Iya, dengan demikian saudara-saudara, skor sudah menjadi 4-3 keunggulan Putra Arguma Jember. Kali ini serangan dilakukan Arguma dari Jember. Di menit-menit berikutnya apakah Arguma bisa berhasil menambah gol kembali? Apakah Seven Boy bisa berhasil memperkecil kekalahannya? Benteng pertahanan dia mudah diteror oleh lawannya sehingga terjadi pintu terbuka lebar-lebar, sekaligus dua personel pasukan Arguma lepas dari pertahanan. Kali ini tetap dilakukan Arguma. Di sana samping kiri ada dua personel, tetapi belum mampu Arguma karena benteng pertahanan sangat tangguh sekali. Sekarang pandangan mata menatap ke belakang. Sekarang pertahanan belakang dipenuhi pemain dari Arguma. Arguma terlalu memaksa, langsung melakukan gerak tipu. Di belakang terjadi perebutan, bertubi-tubi serangan yang dilakukan Arguma. Ternyata menang dalam perebutan ini. Cepat sekali serangan yang dilakukan Arguma. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian menjadi skor 5-3 keunggulan Putra Arguma dari Jember. Ia kembali saudara-saudara, Seven Boy akan menjaga legend dan Putra Arguma akan mengatur serangan kembali. Iya, nampaknya di sana saudara-saudara ada 3 personil dari Putra Arguma telah masuk ke kotak kedua. Nampaknya di sana namun apa yang terjadi saudara wasit? Terjadi dapat dianulir oleh wasit. Terjadi di sana Putra Arguma melepaskan diri dari benteng pertahanan sehingga di sana 2 personil dilepaskan begitu saja oleh pemain Seven Boy. Iya. Kali ini serangan tetap dilakukan Arguma. 2 personel. Apa yang terjadi? Ternyata nomor punggung 22 lepas dari pertahanan. Pertahanan belakang dipenuhi pemain dari Arguma. Bertubi-tubi serangan dari Arguma. Tidak ada henti-hentinya. Dari depan berlari-lari menuju ke belakang, langsung kembali ke depan menempati pertahanan lampu kuning. Balik gerak kembali. Ternyata menang lagi Arguma. Sangat berbahaya penonton, sangat berbahaya. 1 personel dari Arguma menempati pertahanan lampu merah. Tinggal 1 langkah lagi. Arguma berdiri bebas di depan lapangan menunggu teman-temannya yang sedang ditahan kamar belakang. 2 personel dari Arguma boleh gerak kembali untuk bersama-sama. Ternyata berhasil sebelum dihitung saudara-saudara. Gol kembali saudara Tembol. Iya, dengan demikian skor 5-3 jadi 6-3 skor 6-3 separuh. Baik saudara-saudara, kembali Seven Boy akan menjaga lesmen dan Putra Arguma akan mengatur serangan. Ya, ada 2-3 personel dari Putra Arguma mencoba kembali di sana serangan-serangan yang dilakukan oleh Putra Arguma. Sehingga di sana penjagaan dari Seven Boy ini masih ketat sekali, sehingga di sana berapa personel dari Putra Arguma tidak lepas ke belakang. Namun ketika tetap berusaha di sana mencoba kembali. 2 personel sekaligus. Namun terjadi saudara-saudara, terjadi wasit membunyikan bulunya, terjadi depan dijangkau manis dengan pertahanan nomor 2. Dengan demikian gagal serangan yang dilakukan oleh Arguma. Gagal usaha yang dilancarkan Seven Boy, jatuh di pertahanan depan. Kali ini serangan dilakukan Seven Boy, datangnya dari kota Bondowoso, sekaligus 2 personel. Nomor punggung 3 kerjasama dengan nomor punggung 26 sambil menari-nari bergoyang-goyang, ternyata menang dalam perebutan ini si nomor punggung 6. Nomor punggung 26 santai-santai saja ke belakang, lepas lagi nomor punggung 63 dari Seven Boy langsung melakukan gerak tipu. Terjadi perebutan. Apakah Seven Boy menang dalam perebutan ini? Ternyata menang dalam perebutan ini, Bob. Sangat berbahaya, Bob. Rupa-rupanya Seven Boy ingin memperkecil kekalahannya. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan Seven Boy. Menang lagi sekecil mungkin menempati pertahanan lampu hijau, ingin memperkecil kekalahannya, Bob. Apa yang terjadi? Ya, rupa-rupanya pertandingan dapat dianulir oleh wasit karena penjaga lesmen belum jelas menyentuh. Nomor punggung 63 boleh gerak kembali dari Seven Boy, ingin menerobos pertahanan lampu merah Seven Boy. Ternyata Seven Boy tidak mampu karena benteng pertahanan Arguma sangat tangguh sekali.
sepertinya berlapis baja, tidak mudah diterobos oleh Stephen Boy. Ternyata Stephen Boy nomor punggung 7 datang dari belakang, datang lagi 3 personel dari Stephen Boy nomor punggung 24 menempati pertahanan lampu kuning. 2 personel mulai gerak kembali akan menerobos pertahanan lampu hijau untuk bersama-sama. Ternyata berhasil, kedudukan sudah berubah menjadi 6-4. Waktu tinggal 5 menit lagi. Untuk penonton waktu tinggal 5 menit lagi. Baik saudara-saudara, nampaknya tim dari Superboy sekarang. Superboy ini akan mengatur serangan kembali. Nah, gimana kalau Superboy ini waktu-waktu tinggal 5 menit ini, apakah bisa menjempolkan kekalahannya? Satu personil lepas dari pertahanan, nomor 2 disusun kembali, ada nomor punggung 3 di sana masih kerja sama dengan rekannya nomor punggung 10. Ada nomor punggung 10 mencoba serangan-serangan yang dilakukan oleh nomor punggung 10 ini, saudara-saudara, sehingga di sana 1 personil lepas dari pertahanan nomor 2 kembali di sana. Ada 2 personil dapat terkunci dekat sekali, mampukah di sana lakukan bola ini membuka pintu kunci lebar-lebar untuk melepaskan diri ke belakang. Namun apa terjadi di depan ini, saudara-saudara, melakukan segi-segi. Nampaknya di sana, saudara-saudara, ada bandingnya kemana dengan pertahanan yang paling depan. Dengan demikian gagal serangan yang dilakukan oleh Superboy. Akhirnya Superboy berbaris di tengah lapangan. Argoma berkumpul di depan lapangan, akan menerobos ke belakang. Dibagi 2 posisi Argoma sekaligus 3 personel mencoba masuk kamar 1 tanpa permisi. Nomor punggung 22 kerjasama dengan rekannya. Ternyata nomor punggung 15 dari Argoma dibiarkan begitu saja, tetapi dapat berdiri bebas di tengah lapangan, tidak melakukan apa-apa, menunggu teman-temannya yang sedang ditahan kamar depan. Kali ini serangan tetap dilakukan Argoma. Pasukan 3 personel dari Argoma sambil menari-nari, bergoyang-goyang akan meloloskan diri ke belakang, tetapi Argoma tidak mampu, hanya menari-nari saja. Namun di sana samping kiri sekaligus ada karet lelaknya. Karet melihat. Apakah Superboy bisa berhasil mencetak gol kembali? Apakah Argoma bisa berhasil? Ternyata berhasil. Dan dudukan apa yang terjadi menurut hasil keputusan wasit, pertandingan dianulir oleh wasit karena penjelasan belum jelas, saudara-saudara sekalian. Kali ini serangan tetap dilakukan Argoma nomor punggung 15. Terjadi perebutan, ternyata berubah kembali. Baik saudara-saudara, nampaknya di menit-menit akhir di dalam babak pertama ini skor sudah menjadi 7-4 atas keunggulan Putra Argoma Jember. Ia kembali Superboy sekarang kan baju belasan dan Putra Argoma akan mengatur serangan. 2 menit lagi. Ya, mampukah Putra Argoma ini 2 menit ini bisa menjebolkan kembali? Marilah kita saksikan bersama. 1, 2, 3 pemain di sana, rupa-rupanya di sana saudara-saudara ada nomor punggung 17 mencoba kembali di sana serangan-serangan yang dilakukan Putra Argoma. Nampaknya di sana Putra Argoma. Cepat dari pertahanan nomor 2 disusun kembali di sana saudara-saudara. Ada pemain-pemain dari Putra Argoma nomor punggung 5 ini saudara-saudara. Itu berbahaya nomor punggung 22 ini saudara-saudara. Nampaknya nomor punggung 22 ini saudara-saudara mengandungkan gol. Apa terjadi saudara-saudara? Sayang sekali saudara-saudara, di menit-menit akhir kira-kira 2 menit dapat dijangkau dengan pertahanan nomor 2. Demikian gagal serangan yang dilakukan oleh bagus sekali serangan yang dilakukan Argoma, tetapi ada 1 pemain kurang berhati-hati sehingga terjadi bunuh diri. Betok orang semenit terjadi bunuh diri. Serangan yang dilakukan Argoma gara-gara menghantam pertahanan Superboy. Kali ini serangan dilakukan Superboy, datangnya dari kota Bondowoso. 2 personel
apakah si Boy bisa berhasil mencetak gol di waktu 1 menit? Nah, wasit telah memberikan dulu ya. Rupanya gagal lagi serangan yang dilakukan si Boy jatuh di pertahanan depan. Kurang 3 detik lagi. Oh, 30 detik. Ia mencoba kembali di sana Putra Argoma sekarang mencoba. Oh, nampaknya di sana saudara-saudara terjadi masih melakukan sigo-sigo. Oh, ini berbahaya satu personil dari Putra Argoma. 30 detik ini mampukah Putra Argoma ini menjebolkan kembali untuk atas kemenangan Putra Argoma di pada malam ini. Hampir-hampir saudara-saudara, wasit membunyikan peluit panjangnya. Terjadi dalam pertandingan persahabatan di dalam babak pertama ini sudah berakhir dan dengan kedudukan tetap unggul.